Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya pengen cerita dulu. Ada seorang anak ABG, baik itu perempuan atau laki-laki, yang meminta izin kepada orang tuanya. Ma, ya saya mau kawin dengan calon yang sudah saya pilih sendiri. Orang tuanya sih tidak masalah, cuman orang tuanya mengingatkan dan menyampaikan kepada anaknya, "Nak, benarkah kamu yakin dengan calonmu itu? Kan calonmu itu anak berandalan, suka turun naik diskotik, dan juga suka mabuk-mabukan. Kalau dia juga suka bermain perempuan, dan kamu tahu hal itu, apakah kamu siap dengan pasangan hidup yang seperti itu?" Si anak mengatakan, "Mah, insya Allah dia sudah berjanji kepada saya, setelah menikah nanti dia akan berubah. Dia akan menjadi orang baik." Nah, dari kasus ini, yakinkah Anda bahwa calon pasangan hidup Anda pasti berubah setelah dia nanti menikah? Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang calon pasangan hidup yang menderita atau yang membawa gen ADD, ADHD. Kalau sudah dewasa memang lebih cenderung kepada ADD. Kembali lagi ke basic dasar yang terdahulu yang sudah pernah saya jelaskan tentang ADD. Ya. Jadi ADD ini bermasalah pada otak bagian depan, pada lobus frontalis. Hal yang paling tampak pada ADD ini yang menjadi fokus perhatian kita adalah moral etik yang buruk, sopan santun yang buruk, kemudian dia impulsif jika ingin melakukan sesuatu hal, sulit untuk dihentikan, maka dia akan melakukan hal tersebut. Boleh dikata orang bilang dia termasuk orang yang nekat. Kemudian dia tidak punya planning yang panjang dalam hidupnya. Sepertinya dia punya planning dalam hidupnya, tapi planning yang dia buat tidak mampu dia dapatkan. Jadi dia hanya mampu berpikir, merencanakan apa yang dia inginkan. Tapi pada saat dia melakukan, pada saat dia mau melakukan, dia tak dapat melakukannya. Semakin dia berusaha untuk melakukan, dia akan semakin sulit untuk melakukan hal tersebut. Ini pada sesuatu hal yang dia rencanakan. Tapi pada sesuatu hal yang tidak dia rencanakan, misalnya dia memukul karena dia emosional kepada pasangan hidupnya, maka itu spontanitas, tidak bisa dihalangi, maka dia akan langsung memukul, langsung emosional, langsung marah, langsung memuntahkan isi emosinya kepada pasangan hidupnya atau kepada orang lain. Hal lainnya adalah nilai simpati dan empatinya yang begitu rendah kepada pasangan hidupnya, kepada orang tua, atau kepada keluarganya, atau kepada lingkungan sekitarnya. Nah, kembali kepada kasus tadi, kita melihat bahwa seorang anak perempuan yang meminta untuk menikah kepada seorang anak laki-laki, dan anak laki-lakinya sudah jelas dapat jadi dia masih belum bekerja, tapi kadung diberi janji oleh laki-lakinya kepada perempuan ini. Dan ini tidak hanya laki-laki, perempuan kepada laki-laki, tapi juga laki-laki kepada perempuan, karena ini tidak ada spesifikasi jumlah statistik berapa ADD dan ADHD pada laki-laki dan perempuan. Tapi yang saya perhatikan di kondisi saat ini, ADD dan ADHD ini sama, baik laki-laki ataupun perempuan. Nanti perlahan kita akan bahas lebih lanjut tentang hal ini. Jadi sudah jelas sang laki-laki begitu sayang, begitu cinta kepada wanita ini. Yang menjadi catatan adalah bahwa seorang penderita ADD dan ADHD itu tidak nampak dari luarnya. Kecuali Anda benar-benar ahli untuk memahami hal ini, bahwa maka Anda akan tahu bahwa dia adalah seorang ADD dan ADHD. Salah satu ciri lainnya adalah, kalau tadi kan terlihat sama sekali ciri buruknya, bagaimana dengan ciri baiknya? Ciri baiknya dia adalah seorang perayu ulung. Kata-katanya begitu manis, kata-katanya begitu hebat, begitu luar biasa.
Bahkan lebih sering kita temukan kalau dia laki-laki, dia laki-laki ganteng yang suka sekali untuk merayu perempuan dengan bahasa-bahasanya yang begitu hebat. Dapat jadi Anda sering menemui orang-orang seperti ini di kampung, di desa Anda, di tempat sekitaran Anda tinggal, di sekolah Anda pada saat Anda masih sekolah dasar, SMP, SMA. Orang-orang seperti ini sudah sangat tampak. Orang bilang itu hebatlah kalau dia berbicara, hebatlah kalau dia menyanjung seseorang, hebatlah dia kalau untuk merayu seseorang. Nah, ini ciri khas dari mereka. Kata-kata mereka memang manis, kata-kata mereka memang hebat. Untuk melihat kebenaran dia manis, dia hebat, maka sebagai tolak ukurnya adalah lihat kepada keluarganya. Tanyakan kepada saudaranya, tanyakan kepada orang tuanya. Rata-rata orang tuanya tahu, saudaranya tahu, keluarganya tahu bahwa sebenarnya dia di keluarga cukup buruk, tapi dia manis di hadapan orang lain. Ini yang harus Anda sadarin semua tentang orang-orang yang mengalami ADD. Jadi karena rayuan yang begitu hebat dari laki-laki ini, maka si perempuannya pun memutuskan untuk menerima cinta sang laki-laki dan mau menikah dengan laki-laki ini setelah beberapa waktu berjalan. Rayuan maut dari laki-laki ini melupakan dari perilaku lain dari penderita ADD. Penderita ADD ini karena globus frontalis ini bersinggungan dengan gyrus singulat, ini sudah saya jelaskan terdahulu tentang gyrus singulat, orang keras kepala, bahwa si perempuan tahu laki-laki begitu keras kepala, begitu kekehnya bila dia menginginkan sesuatu. Bahkan kadang-kadang disertai dengan emosi atau perilaku temperamental. Anda bisa lihat pada video saya yang lain tentang perilaku emosional dan temperamental. Sehingga perempuan ini sudah pernah dipukul oleh laki-laki ini, sudah pernah disebutin dengan kata-kata yang tidak baik dan lain sebagainya. Tapi karena laki-laki ini begitu perhatian yang amat sangat luar biasa, orang yang mampu memanjakan perempuan ini, orang yang mampu memberikan rayuan, memberikan kata-kata manis kepada perempuan ini, dan mampu memberikan janji-janji manisnya. Padahal yang keluar uang si perempuannya, kalau setiap kali dia makan dan lain sebagainya, jarang si laki-lakinya mengeluarkan duit. Ya, karena sudah kadung cinta begitu luar biasa, hanya makan kata. Maka akhirnya si perempuan memutuskan untuk mau menikah dengan laki-laki ini. Nah, pada bagian ini yang Anda harus pahamin, untuk memilih pasangan hidup tidak bisa begitu saja, tapi benar-benar harus memahami lebih lanjut. Karena pada orang-orang ADD, seperti yang sebutkan tadi kata-kata manis, tapi tidak punya planning hidup ke depan. Setelah menikah, karena dia belum bekerja, maka apa yang akan terjadi? Yang lebih sering saya temukan adalah di lapangan, banyak mereka ini yang berleha-leha. Kadang-kadang masih tidur bersama mertua pun, atau tidur di rumah mertua pun, mereka tidak malu untuk bangun siang. Tidur malam, bangun siang. Kerjanya apa? Kadang-kadang pada saat awal pernikahan dia masih di rumah, masih bisa bertahan untuk tidak keluar rumah. Impulsif untuk jalan keluar masih bisa dia tahan. Maka apa yang dia lakukan adalah bermain game. Dia main gadgetnya untuk bermain game, dia semalaman, sehingga subuh dia baru tidur dan pagi dia baru bangun, dan dia tidak malu. Pada saat mungkin disinggung oleh mertuanya, dia pun tidak malu sama sekali. Kadang-kadang sebagian ada rasa malu, tapi dia pergi keluar, dia pun tidak mampu bekerja. Kadang-kadang mereka ini seorang yang sudah sarjana, seorang yang sudah mempunyai titel dan dianggap yang orang hebat ya. Tapi kadang-kadang dalam kehidupan sehari-hari kehebatannya dia ternyata ada bantuan orang lain siapa. Dia mampu menyelesaikan skripsinya, dia mampu menyelesaikan tugas, dia mampu lainnya karena ada yang mendukung di belakang dia, yaitu siapa? Pacarnya dia. Nah, ini harus diperhatikan oleh para perempuan, bahwa kondisi orang-orang yang mengalami ADD dan ADHD, terutama remaja-remaja dalam memilih pasangan hidup, hati-hati kalau mendapatkan pasangan hidup seperti ini. Apa yang akan terjadi pada pernikahan setelah menikah dengan orang-orang yang mengalami ADD dan ADHD ini, baik dia laki-laki yang menderita ataupun si perempuan. Kalau si perempuan, saya jelaskan sedikit ya, kadang-kadang dia heavy, tapi kerjaannya hanya jalan, menghabiskan uang dari pasangan hidupnya saja. Dia minta duit, dan minta dibahagiakan terus-menerus. Sedangkan kepada pasangan hidupnya dia tidak peduli, dia enggan. Nah, ini banyak sekali kasus yang saya dapatkan pada kondisi seperti ini. Nanti kita perlahan lagi akan bahas lebih lanjut, lebih satu persatu tentang hal ini. Sekarang yang menjadi fokus adalah tanpa disadari, ternyata calon pasangan hidup saya adalah seorang penderita
ADD, dan seorang penderita ADD tidak melihat masalah sehari-hari dalam kehidupannya jika Anda tidak mampu mengidentifikasinya. Dan kali ini saya bantu untuk mengidentifikasikannya sehingga Anda benar-benar memahami bahwa pasangan hidup Anda adalah ADD, sehingga tidak ada penyesalan di kemudian hari pada saat menikah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan baru Anda menyadari bahwa ternyata pasangan hidup saya tidak berubah perilakunya, ternyata dia tetap keras kepala, tetap dia emosional, dan dia tidak mau bekerja, bahkan saya yang disuruhnya untuk mencari duit untuk memenuhi kehidupan berumah tangga. Mudah-mudahan dengan pengetahuan ini Anda tidak menyesali apa yang sudah terjadi pada pilihan Anda. Kalaupun Anda memutuskan, saya yakin keputusan Anda yang terbaik untuk memilih calon pasangan hidup Anda untuk menjadi orang tua dari anak-anak Anda. Yang harus Anda pikirkan adalah mereka ini diturunkan, dan pada saat Anda mendapat pasangan hidup seperti ini, maka Anda pun menurunkan kembali ADD ini kepada anak-anak Anda berikutnya. Dan sekarang jumlah ADD ini sangat banyak. Kalau saya mau identifikasikan, mungkin Anda akan terkejut. Nanti perlahan saya akan bahas satu persatu. Yang lebih enak adalah bila Anda berkomentar, bertanya kepada saya apa saja tentang ADD pada orang yang dewasa, pada calon pasangan hidup, pada pasangan hidup berumah tangga, pada teman-teman dan lain sebagainya, maka diskusi ini akan menjadi lebih berkembang lagi. Dan saya sangat senang Anda mampu berkontribusi pada video saya ini. Lebih senang lagi buat saya Anda mampu men-share video ini, sehingga ada banyak orang di luar sana yang tidak lagi asal memilih pasangan hidup, terutama pasangan hidup Anda yang ADD. Dan mudah-mudahan yang sudah memilih pasangan ADD-nya dapat diperbaiki lagi untuk menjadi lebih baik lagi, sehingga pasangan hidup menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, tidak menjadi pasangan hidup yang sebentar saja sudah menjadi binasa. Ya. Yang paling penting buat Anda, bantulah untuk pengembangan video saya ini lebih lanjut dengan menekan tombol subscribe-nya. Untuk lebih tahu setiap kali video ini keluar, tekanlah tombol loncengnya. Terima kasih buat Anda yang mau berkontribusi, berkomentar, men-share, subscribe, dan menekan tombol lonceng pada video saya. Terima kasih, kita ketemu di video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.